Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang menghadiri doa 49 hari pada kesempatan pagi ini. Banyak ini membuktikan rasa bakti yang tinggi dari keluarga maupun dari yang pernah mengenal beliau. 49 hari dalam tradisi Mahayana itu sangat menentukan dan sangat penting. Bahkan membawakan doa 49 hari ini bukan saja dilakukan di dalam tradisi Mahayana, di dalam tradisi yang lain pun ada peringatan-peringatan juga dijatuhkan pada 49 hari. Bahkan kapan hari saya pernah ikuti juga, biku dari tradisi lain itu membawakan doanya dijatuhkan pada 49 hari. Memang dalam tradisi lain pelimpahan jasa itu tidak disebutkan hari keberapa. Setiap saat kita bisa melakukan pelimpahan jasa. Namun di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana kita mempunyai dasar yaitu Kisittigarbha Sutra. Intinya bagi seseorang yang kurang kebajikannya selama hidupnya, itu kalau mati meninggal akan cenderung terakhir di alam-alam yang tidak menguntungkan. Tapi apabila kebajikannya kurang, ya meninggal itu, dan selama 49 hari ini ada bentuk-bentuk kepedulian dari keluarga yang ditinggalkan untuk menyalurkan jasa-jasa kebajikan, sekalipun jasa kebajikannya itu kurang semasa hidupnya, akan terbantu terkondisi terakhirnya di alam bahagia. Sudah menjadi harapan setiap orang, setiap umat beragama, hidup bahagia panjang umur sejahtera kalau mati masuk surga. Bapak Ibu sekalian saya hormati, menghadapi kematian dengan bijaksana menjadi harapan setiap orang. Namun untuk memulih kebijaksanaan di saat merespon sesuatu yang menyedihkan dengan bijaksana itu tidak gampang. Bahkan kita sudah bertahun-tahun belajar agama apapun, di saat mengalami salah satu anggota keluarga meninggal, itu kebanyakan sedih menderita. Bukan saja di kalangan umat awam, di kalangan rohaniwan saja. Ditulis dalam kitab suci, ketika Sang Buddha wafat umur 80 tahun, sekalipun wafatnya sudah didahului dengan rasa sakit dahulu, dan umur 80 tahun sudah usia yang berumur juga, tetap menimbulkan kepedihan, tetap menimbulkan kesedihan bagi murid-murid Sang Buddha, terutama murid Sang Buddha yang belum mencapai kesucian, yang belum bijaksana. Dikatakan murid-murid Sang Buddha yang belum bijaksana ini, yang terdiri dari beberapa biku dan umat awam ini, begitu Sang Buddha meninggal, meresponnya ada yang berguling-guling di tanah, ada yang memukuli dirinya dengan mengatakan terlalu cepat Sang Buddha wafat. Sang Buddha tidak boleh wafat, Sang Buddha sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Kita pun juga berpikir seperti biku-biku yang belum mencapai kesucian ini. Kita berpikir orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai tidak boleh berpisah, tidak boleh mati. Kita berpikir seperti itu. Bahkan cerita dalam agama Buddha Tipitaka disebutkan ada seorang wanita yang bernama Kisah Gotami. Dia bahkan tidak sadar ya, ketika anak tunggalnya meninggal, dia kesana kemari mencari obat yang sekiranya obat itu bisa memulihkan, menghidupkan kembali anaknya. Sang Buddha tidak langsung memberi nasihat bahwa anak tidak bisa dihidupkan kembali, namun Sang Buddha membuat satu cara bagaimana dia mendapatkan orang sebanyak mungkin pernah mengalami yang sama. Disuruh pergi ke sana kemari mencari biji lada yang berasal dari rumah yang belum pernah ada kematian. Pada mulanya dia antusias sekali ingin berharap mendapatkan biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah ada kematian. Satu persatu biji ladanya dapat, tapi ketika ditanya anggota keluarga pernah meninggal, pernah.
Kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri, oh ternyata ditinggal kematian anggota keluarga orang yang dicintai bukan terjadi pada diriku saja, pada keluargaku saja. Semua keluarga pernah mengalami yang sama. Demikian pula Bapak Ibu, sekalipun kita sudah belajar Buddha Dharma, sudah sering mendengarkan ceramah-ceramah agama, tidak langsung bisa memulih kebijaksanaan di saat menghadapi kematian. Maka di kalangan umat Buddha ada satu latihan bagi para umat Buddha agar di saat menerima perpisahan atau kematian atau perpisahan yang lain itu meresponnya dengan wajar, dengan kebijaksanaan. Ada beberapa pembinaan. Di saat puja bakti ada sebuah perenungan bahwa kita semua belum mengatasi usia tua, kita belum mengatasi sakit, kita belum mengatasi kematian. Direnungkan setidak-tidaknya seminggu sekali, ya seminggu sekali. Namun hendaknya ya juga di rumah. Bahkan dicontohkan seorang bodhisattva calon Buddha ini mengajari anaknya, seluruh anggota keluarganya untuk merenung satu kata yang sederhana. Suatu saat kita akan mati. Diajari, dia sendiri itu berlatih, istrinya, anaknya diajari, kamu hendaknya merenung suatu saat nanti akan mati. Apa manfaat dari perenungan suatu saat nanti kita akan mati? Betul, di saat ada kematian anak laki-lakinya, dia meresponnya bukan berlebihan, dia wajar saja. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, jadilah orang bijaksana, bukan sekedar kita suka mendengarkan Dharma tanpa pemahaman dan praktek yang nyata. Dharma ini betul-betul berguna dan bermanfaat, menyelamatkan batin kita, pikiran kita, agar di saat kita menghadapi sesuatu yang tidak inginkan, respon kita biasa, respon kita netral. Itulah kebahagiaan di dalam Dharma. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai tanda bakti dan hormat, dan hari yang sangat menentukan sekali, Ibu Almarhumah Jailani ingin meneruskan ya kelahiran-kelahiran berikutnya dengan dukungan doa, dengan dukungan persembahan-persembahan, dan juga kehadiran dari Bapak Ibu sekalian akan untuk kondisi arwah Ibu Jalani berbahagia, sehingga mendorongnya kelahirnya di alam bahagia. Dan setelah tadi dalam bahagia memberikan doa restu kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam karya, dan keharmonisan rumah tangga. Selamat jalan Ibu Almarhumah Ibu Jailani. Semoga jalan yang paling terang dan lapang, dan keluarga sepenuhnya mengikhlaskan kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.